Pada video ini, kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan ada boost, salah satu teknik ensemble tree yaitu boosting, yang secara spesifik kita akan bicara algoritma ada boost. Sebelumnya kita sudah bahas apa itu bedanya boosting dengan random forest pada video yang pertama. Saya Bagus Hartono dari Departemen Statistika FMIPA IPB University. Seperti yang sudah disampaikan pada video sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan boosting atau ada boost secara lebih khusus itu adalah kumpulan pohon kecil yang kita sebut sebagai stam yang dibuat secara sekuensial. Maksudnya adalah setelah membuat stam atau pohon yang pertama, tingkat kesalahan yang dibuat oleh pohon yang pertama pada saat melakukan prediksi itu akan mempengaruhi hasil atau pembuatan pohon stam yang kedua. Demikian seterusnya. Tingkat kesalahan prediksi dari pohon yang kedua akan mempengaruhi pohon yang ketiga dan seterusnya. Pengaruh itu antara lain pertama akan dirasakan oleh peningkatan bobot terhadap amatan-amatan yang salah klasifikasi oleh pohon pada tahapan tertentu. Jadi ketika di pohon yang pertama melakukan salah klasifikasi, maka pada pembuatan pohon yang kedua, amatan yang salah klasifikasi itu akan dinaikkan bobotnya. Nanti kita akan bicarakan secara detail bagaimana prosesnya. Yang lain adalah karakteristik terkait dengan boosting atau ada boost ini adalah ensemble untuk mendapatkan prediksi final dilakukan dengan mempertimbangkan bobot suara yang berbeda dari satu pohon dengan pohon yang lain. Berbeda dengan random forest yang satu pohon itu satu suara dengan bobot yang sama. Tapi di boosting, bobot masing-masing pohon ini pada pembentukan prediksi final itu berbeda-beda. Jadi secara umum nanti kita bisa tuliskan algoritma ada boost adalah seperti ini. Diawali dengan pemberian bobot yang sama untuk setiap amatan pada awalnya. Jadi kalau ada n amatan, maka bobotnya masing-masing sebesar 1/n. Kemudian secara iteratif kita lakukan pembentukan pohon yang pertama dulu menggunakan data dengan bobot yang sama tadi. Kemudian pohon atau stam yang sudah dihasilkan kita pakai untuk memprediksi data training, dan kita bisa menghitung tingkat kesalahan atau error rate dari pohon tersebut yang kita notasikan epsilon, dan epsilon itu selanjutnya akan digunakan untuk menghitung bobot suara pohon itu pada prediksi final nanti sebesar alfa yang didapatkan dari logaritma akurasi dibagi dengan error. Kemudian alfa ini juga akan dipakai untuk menentukan seberapa besar peningkatan bobot dari suatu amatan tertentu. Dan amatan yang bobotnya dinaikkan itu adalah amatan yang salah klasifikasi. Jadi yang tadinya D itu akan dijadikan D dikalikan eksponen alfa. Kemudian karena ada yang bobotnya naik, tentu saja bobotnya totalnya jadi tidak satu, dan itu memerlukan proses normalisasi supaya bobotnya totalnya akan sama dengan satu. Bobot amatannya ini, bukan bobot suaranya. Bobot amatan itu totalnya akan sama dengan satu. Proses 1, 2, 3, 4, 5 ini kita ulang untuk mendapatkan pohon yang kedua. Kemudian kita ulangi lagi untuk mendapatkan pohon yang ketiga dan seterusnya. Sampai kita dapatkan T besar buah pohon atau stam, dan itu kemudian kita pakai untuk mendapatkan prediksi final dengan bobot alfa yang beda-beda tadi. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas detail algoritma ini dengan memberikan ilustrasi, sehingga video ini akan cukup panjang nanti. Ini adalah data yang akan kita gunakan. Ada 8 amatan. Dengan kolom yang paling kanan itu adalah variabel response atau variabel target kita. Tertarik ada 2 kelas, ya dan tidak. Sementara 3 variabel yang lain, jenis kelamin, tempat tinggal, dan usia akan kita jadikan sebagai prediktor. Di tahap awal
kita akan memberikan bobot yang sama untuk setiap amatan. Karena ada 8 buah amatan, maka bobot yang diberikan masing-masing adalah 1/8. Jadi kita bisa lihat ini setiap amatan kita beri bobot sama besar, yaitu 1/8. Kemudian karena bobotnya sama, pada saat perhitungan kita bisa saja mengabaikan bobot ini karena semuanya diberikan bobot yang sama. Cara mendapatkan stam yang pertama ini seperti cara mendapatkan pohon klasifikasi. Jadi kita lihat dulu entropi dari yang total dari 8 ini. Karena ada 4 iya dan 4 tidak, maka entropinya akan sama dengan 1 karena proporsinya sama, 50-50, 50%, 50%. Kalau kita split berdasarkan jenis kelamin, maka ada dua subset, yaitu laki-laki dan perempuan. Kita lihat yang laki-laki dulu, ada 5 orang atau 5 amatan. Dari 5 amatan itu 3 yang ya, 2 yang tidak, sehingga kalau kita hitung entropinya akan kita dapatkan 0,97. Sementara untuk yang perempuan ada 3 amatan, 1 yang ya dan 2 yang tidak, dan entropinya adalah 0,92. Kalau kita hitung information gain-nya, ini kita akan dapatkan 0,049. Jadi seandainya kita buat stam dengan pemisah jenis kelamin, maka information gain-nya 0,049. Sekarang kita bandingkan kalau kita pisah atau kita split simpul akar ini dengan data atau dengan variabel tempat tinggal, desa dan kota. Lihat, di desa hanya ada 2 amatan, 1 ya dan 1 tidak, maka entropinya 1. Di kota demikian juga ada 6 amatan, ada 3 yang ya, 3 yang tidak, sehingga entropinya juga 1, sehingga information gain-nya adalah 0. Dibandingkan jenis kelamin tentu saja lebih baik jenis kelamin karena punya information gain lebih besar. Nah, sekarang kita lihat variabel usia. Di usia pemisahnya bisa pilihannya banyak, misalkan bisa dibatasi oleh 16 tahun atau 17 tahun atau 18 tahun dan seterusnya. Dari hasil penelusuran kami, yang terbaik untuk memisahkan itu adalah 18 tahun karena punya information gain paling besar. Yang kalau kita hitung information gain-nya adalah 0,311. Dan itu yang paling besar dibandingkan jenis kelamin dan tempat tinggal. Karenanya, maka stam yang pertama itu adalah kita dapatkan dengan membagi data 8 amatan ini menjadi 2 berdasarkan usia, kurang dari 18 dan lebih dari 18 tahun. Jadi stamnya kira-kira seperti ini yang kita hasilkan. Kemudian kita bisa lihat dari pohon klasifikasi yang didapatkan itu adalah kalau usianya kurang dari 18 tahun, yang dominan adalah tidak, ada 4 tidak dan 2 ya, sehingga prediksinya untuk leaf ini atau untuk terminal node ini adalah tidak. Sementara untuk yang lebih dari 18 tahun, yang dominan adalah ya. Nah, sehingga kalau kita aplikasikan stam ini atau pohon klasifikasi ini untuk memprediksi 8 amatan ini, maka kita akan dapatkan amatan yang pertama usianya 20, itu berarti ya. Amatan kedua 18 tahun, itu berarti tidak, dan seterusnya. Dan untuk menghitung error rate, kita akan bandingkan 2 kolom, yaitu tertarik ini yang aslinya dengan hasil prediksi kita. Yang kalau kita lihat adalah ada 2 amatan yang salah klasifikasi, amatan nomor 2 dan amatan nomor 4. Masing-masing harusnya iya, tapi kita prediksi tidak. Sehingga error rate kita itu ada 1/8 tambah 1/8. Bobot amatan masing-masing 1/8, sehingga total yang salah itu bobotnya adalah 2/8 atau 1/4. Nah, error rate yang 1/4 ini kita bisa gunakan untuk menghitung alfa, yaitu bobot suara. Logaritma akurasi dibagi error rate ini adalah 1,09. Alfa ini nanti akan kita pakai di akhir pada saat melakukan prediksi final. Jadi stam ini akan punya bobot kurang dari atau sama dengan 1,09. Kemudian amatan yang salah ini selanjutnya kita lakukan boosting, kita tingkatkan bobotnya dengan cara bobot yang lama kita kalikan dengan E pangkat alfa. Jadi
bobot yang lama itu adalah 1/8, kita kalikan dengan E pangkat alfa, sehingga kita dapatkan bobot yang baru itu 0,375. Bobot yang baru ini yang kemudian kita berikan pada amatan yang salah klasifikasi, amatan kedua dan keempat. Dengan adanya bobot yang baru ini, maka totalnya sekarang tidak lagi 1, total bobot yang baru itu adalah 1,5, sehingga kita memerlukan proses normalisasi supaya bobotnya sama dengan 1 total. Cara normalisasinya adalah bobot yang paling kanan itu, kolom yang paling kanan itu kita bagi dengan totalnya 1,5, sehingga kita dapatkan ini loh bobot yang baru. Jadi kolom yang paling kanan itu sekarang totalnya akan sama dengan 1. Lihat bahwa amatan yang salah klasifikasi nomor 2 dan 4 itu bobotnya naik, yang tadinya 1/8 menjadi 0,25, sementara yang benar atau yang tepat yang tadinya 1/8 menjadi 0,08. Jadi bobotnya jadi turun. Jadi yang salah bobotnya naik, yang benar atau yang tepat klasifikasinya bobotnya turun. Sehingga dengan harapan nanti pada saat pembentukan stam yang kedua dan seterusnya, yang sekarang salah itu karena bobotnya naik, kita harapkan nanti jadi tidak salah lagi. Jadi ini filosofi dari boosting. Kemudian bobot yang baru ini kita pakai untuk menggantikan bobot yang lama. Jadi bobot yang sekarang ini yang selanjutnya kita pakai untuk mendapatkan stam yang berikutnya. Jadi kita lanjutkan untuk mendapatkan stam yang kedua. Perhatikan bahwa bobotnya tidak sama, sehingga kita harus hati-hati dalam menghitung entropi dan information gain untuk stam yang kedua. Entropi yang tadinya 1 ini kalau belum di-skat ini karena iya dan tidak itu 50-50, itu kalau tanpa memperhatikan bobot. Kalau memperhatikan bobot seperti apa? Kita lihat sekarang probability atau proporsi yang iya dengan bobot sekarang itu adalah 0,667. Dapatkan dari total dari bobot 0,08, 0,25, 0,08, 0,25 yang berasal dari pengamatan nomor 1 sampai 4. Sementara yang tidak itu adalah total bobot dari pengamatan nomor 5, 6, 7, dan 8, yaitu 0,333. Yang kalau kita hitung sekarang entropinya adalah 0,918. Lihat meskipun yang ya ada 4, yang tidak ada 4 juga, tapi proporsinya berbeda karena setiap amatan punya bobot yang berbeda-beda dan entropinya sekarang adalah 0,918. Tahapan mencari stam kedua kita lakukan seperti sebelumnya. Kita evaluasi seandainya pemisahnya adalah jenis kelamin. Kita akan lihat untuk yang laki-laki itu ada 5 amatan dan proporsi untuk yang ya itu didapatkan dari proporsi bobot dari amatan nomor 1, 3, dan 4 kita rasiokan dengan 1, 3, 4, 7, dan 8 kita total untuk yang laki-laki. Demikian juga untuk yang tidak. Yang tidak itu berarti dari yang amatan nomor 7 dan 8 saja. Sehingga entropinya kita dapatkan 0,863 dan untuk yang perempuan itu 0,971. Tentu saja ini berbeda information gain-nya dengan yang awal tadi. Sekarang kita dapatkan untuk jenis kelamin information gain-nya itu 0,010. Sementara untuk tempat tinggal kita bisa dapatkan untuk yang desa itu ada 2 amatan, yaitu 3 dan 7. Ada ya dan tidak yang bobotnya sama sehingga masing-masing 50%, 50%. Sementara yang kota ada 6 amatan, proporsi yang ya itu kalau dihitung kita dapatkan 0,7, yang tidak 0,3, sehingga entropinya 0,881 dan information gain-nya adalah 0,017. Untuk yang usia ini lagi-lagi yang terbaik adalah batasnya 18 tahun dengan information gain-nya 0,101. Dan ini menjadi yang terbesar kalau kita bandingkan dengan jenis kelamin dan tempat tinggal. Sehingga stam yang kedua lagi-lagi kita dapatkan dengan pemisah usia dan juga lagi-lagi pada batas 18 tahun. Jadi ini bentuk dari stam yang kedua. Tetapi kita perhatikan sekarang adalah prediksi untuk yang kurang dari 18 tahun itu didominasi oleh yang ya. Karena ya itu proporsinya 60%, yang tidak 40%. Sehingga ini prediksinya ya untuk yang kurang dari 18 tahun atau sama dengan 18 tahun.
dan yang lebih dari 18 tahun juga didominasi oleh yang ya. Sehingga untuk 8 amatan ini semuanya kita prediksi ya, karena stam yang sekarang bentuknya seperti itu. Dan kalau kita lihat sekarang, maka kita punya yang salah klasifikasi ini ada 4 amatan. Dan error rate-nya itu adalah total dari 4 buah ya, bobotnya sama 0,0833, sehingga totalnya adalah error rate-nya adalah 0,333. Dan ini kita pakai untuk menghitung selanjutnya bobot suara dari stam yang kedua, yang kalau kita hitung adalah 0,693 dan seterusnya. Jadi alfa ini kemudian selanjutnya akan dipakai untuk proses selanjutnya, yaitu mengupdate bobot. Setelah bobot kita update, kita dapatkan stam yang berikutnya. Jadi bobotnya sekali lagi nanti yang salah klasifikasi akan diperbesar bobotnya, sementara yang tepat klasifikasi bobotnya akan diperkecil. Dan ini akan dipakai untuk mendapatkan stam yang ketiga. Proses ini terus berlanjut mendapatkan stam yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Jadi sampai sejauh ini kita punya 2 stam. Ini yang pertama adalah bobot suaranya 1,099, sementara yang kedua bobot suaranya 0,693. Jadi sejauh ini kita punya 2 stam ini, dan stam yang kedua itu kita dapatkan tadi setelah memperhatikan hasil dari stam yang pertama. Dan ini selanjutnya akan dipakai untuk mendapatkan stam yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Kalau kita sudah dapatkan banyak stam tadi, misalkan kalau kita batas, saya mau 20 stam misalkan, kita dapat 20 kali, maka prediksi final akan didapatkan dari ensemble 20 itu dengan bobot yang beda-beda. Seperti yang sudah disampaikan pada video sebelumnya, kalau kita punya bobot stam yang beda-beda seperti pada gambar ini, maka untuk menetapkan yes atau no, kita total berapa bobot dari pohon yang mengatakan yes dan berapa bobot dari yang prediksinya no. Total yang lebih besar itu adalah yang kemudian kita pakai sebagai prediksi final. Jadi demikian paparan mengenai algoritma Adabus dan bagaimana bekerjanya menggunakan data ilustrasi tadi. Mudah-mudahan penjelasan ini cukup jelas dan bermanfaat untuk semuanya. Sekali lagi terima kasih.